Dan selalu saya ingatkan, misalnya mau mendapat jabatan kepala sekolah kamu membayar atau ada lobby-lobby, ya tidak akan berkah. Dan sekali suatu waktu pasti akan dapat. Karena saya pengalaman, saya sampai di level kepala dinas tidak pernah bayar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pena Sultan, dari mana saja Anda dapat memantau siaran kami. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan, Bapak, atau saya panggilnya lebih akrab dengan Bung Yuda. Dan beliau ini sudah cukup lama di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Seperti apa visinya, misinya dalam membangun Kabupaten Konawe Selatan di bidang pendidikan. Dan kali ini sudah ada di bersama saya. Apa kabar Pak Yuda? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah vaksin tentunya. Alhamdulillah sudah vaksin ketiga sesuai dengan anjuran pemerintah. Sudah vaksin. Kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana pengembangan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan di masa kepemimpinan Bapak Haji Surnudin Dangga ini, di periode suara yang jilid kedua. Dan tentunya ada banyak hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Mungkin bisa cerita sedikit tentang setback mungkin dari belakang, baru kemudian pengembangannya di 2022, 2023 dan seterusnya. Seperti apa rencana pembangunan melalui sisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Dinas Pendidikan ya belum terlalu lama, sebenarnya masih baru 2 tahun lebih. Ya, sudah 2 tahun lebih lah saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga masuk di periode kedua. Beliau, ya kami tetap dipercaya menjadi Kepala Dinas. Perlu diketahui bahwa kami di Dinas Pendidikan mempunyai atau tupoksi membantu Bapak Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum di bidang pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan dan kebudayaan. Sesuai dengan atau berdasarkan dengan RPJMD Kabupaten Konawe Selatan, serta penyelarasan dengan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka tujuan yang ingin kami capai sebenarnya itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ya sesuai dengan RPJMD, kemudian meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik secara umum, khususnya di Dinas Pendidikan. Kemudian masih berdasarkan RPJMD bahwa sesuai dengan visi Bupati di pemerintahan yang kedua, bahwa visi pertamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, ya di mana misi yang pertama ya memang masih melanjutkan pembangunan sumber daya manusia, sehingga memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merasa bertanggung jawab di dalam proses bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan, seperti itu. Selanjutnya kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati, kami membuat program sesuai dengan kebijakan-kebijakan nasional. Yang pertama, pemerataan dan perluasan akses secara umum, kemudian peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan yang terakhir penguatan tata kelola. Seperti itu. Itulah yang kami ramu di dalam program-program dan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Mutu dan tata kelola ya. Harus dan kita masih mendapatkan beberapa tempat-tempat pendidikan tingkat SD dan sekolah menengah pertama ya khususnya. Kalau sekolah menengah atas kan urusannya provinsi. Provinsi. Nah, ada guru, ada siswa, ada fasilitas, dalam hal ini infrastrukturnya. Nah, bagaimana perkembangan pembangunannya dibandingkan dengan yang lalu mungkin ya? Mungkin kalau kita bandingkan ada beberapa bangunan yang membutuhkan perbaikan fasilitas. Alhamdulillah sebenarnya kalau kita di Kabupaten Konawe Selatan, kalau di dalam program pertama perluasan akses, ya sebenarnya kita sudah bersyukur karena setiap tahun anggaran pendidikan khususnya di Kabupaten Konawe Selatan selalu besar,
khususnya di DAK. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas bahwa memang tanggung jawab pembiayaan pendidikan itu ya harus ada dari pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat. Seperti di Konawe Selatan, alhamdulillah ya banyak sekolah-sekolah yang dibantu oleh masyarakat. Maksudnya swadaya begitu? Iya, iya sebenarnya seperti itu. Artinya pemberdayaan masyarakat di sini di Kabupaten Konawe Selatan agak bagus ya seperti itu. Karena memang peningkatan manajemen sekolah itu harusnya pelibatan masyarakat seperti ini. Di Kabupaten Konawe Selatan di sebagian sekolah saya lihat sudah agak bagus kerjasamanya. Ya artinya. Sampel lah mungkin ya, sekolah mana yang bisa di. Kalau sampel di Wolasi banyak. Banyak. Ya pembangunan misalnya pembangunan gapura. Nah, itu di lainnya ada banyak yang pembangunan gapura itu dibiayai oleh pemerintah, masyarakat. Pemerintah dan masyarakat. Ya, pemerintah dan masyarakat desa. Itulah yang kita inginkan memang di dalam peningkatan tata kelola atau peningkatan manajemen pengelolaan sekolah, ya pelibatan masyarakat. Sebesar apa sebenarnya pagu anggaran dari khusus untuk di bidang pendidikan ini untuk Konawe Selatan? Untuk di Kabupaten Konawe Selatan sebenarnya saya tidak bisa menghitung apa kisarannya lah gitu ya. Sampai 20% saya tidak tahu karena hitungannya berapa. Tapi untuk di Kabupaten Konawe Selatan setelah kami masuk ya selain dana DAK ya pemerintah daerah juga memberikan pagu anggaran kepada kami ya untuk tahun ini sudah bagus ya karena pembiayaan sebagian bukan hanya dari DAK sekarang. Kalau DAK jumlahnya berapa kalau bisa di kalau DAK kisaran DAK sekarang ya hampir 30 miliar. Hampir 30 miliar. Ya agak turun. Itu hanya untuk sumber daya manusia saja atau untuk peningkatan akses sarana ya. Ya sarana pendidikan sarana gedung, misalnya ruang belajar, laboratorium seperti itu. Kemudian sarpras yang lain, sarana IT. Maksudnya sarpras itu? Sarana pembelajaran TIK, baik itu di SD, TK maupun di SKB. Sekarang tahun ini, alhamdulillah SKB sudah dapat bantuan sarana TIK. Ya. Pak Kadis, saya masih mendapatkan beberapa keluhan masyarakat yang mengeluh secara langsung pada kami di PNA Sultra bahwa masih kekurangan guru di beberapa wilayah Kecamatan Tinanggia misalnya saya sebutkan. Ada satu desa yang kekurangan guru pegawai negerinya, yang ada rata-rata adalah honorernya rata-rata begitu. Ketika kemudian lolos menjadi pegawai negeri, justru bukan mereka yang tinggal di situ. Nah, ini menjadi keluhan yang sering terjadi pada guru-guru SD dan artinya sumber daya manusia untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita itu masih dalam tanda tanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Terima kasih. Sebenarnya berbicara tentang guru di Kabupaten Konawe Selatan, dan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, memang ini masalah nasional. Secara umum memang kita masih kekurangan guru. Ya. Bayangkan saja di Kabupaten Konawe Selatan untuk satuan pendidikan SD itu ada 200 untuk SD ya, ada 312 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta, dengan rombongan belajar yang 1994 lebih, dengan jumlah guru yang hanya 2000 lebih, itu masih kurang. Seperti itu. Harusnya berapa itu? Kalau rasio guru dengan siswa kan ada rasionya ya. Sehingga memang kita kalau dihitung dari rasio kita kekurangan guru, Pak. Karena banyak sekali rombongan belajarnya kita. Artinya seperti ini. Kalau rombongan belajar rombelnya di dalam satu kelas, siswanya hanya 2. Ya dia juga tetap membutuhkan satu guru. Sehingga ada program Pak Bupati dengan Dinas Pendidikan ke depan tahun ini kita ada program merger satuan pendidikan. Satuan pendidikan bagaimana itu, Pak? Penggabungan 1, 2 atau 3 satuan pendidikan yang sejenis ya untuk digabung menjadi satu. Maksudnya itu satu atap atau bukan? Bukan. Kelasnya yang berbeda tapi disatukan gitu. Sekolah yang berbeda. Sekolah yang berbeda? Ya. Sekolah tahun ini insya Allah, sekolah yang ada beberapa sekolah yang akan kami merger, itu salah satu untuk menjawab, untuk mengatasi masalah kekurangan guru. Ya misalnya satu sekolah dalam satu desa, ada 2 sekolah yang berdekatan, tetapi yang digabung itu adalah sekolah satuan pendidikan yang jumlah
siswanya tidak pernah mencapai 30 orang selama beberapa tahun. Itu syarat. Ya, sehingga tahun ini ya dilakukan? tahun ini insya Allah kita memang salah satu program prioritas kita merger sekolah. Merger sekolah. Ya, namanya. merger sekolah. Itu dilakukan tahun ini 2022. Ya, tahun ini. Ya. Mengenai dengan kesejahteraan mereka tetap sama begitu atau? Masalah kesejahteraan dulu seperti ini. Sebenarnya di tahun kemarin ada namanya kita di Kabupaten Konawe Selatan, kebijakan Bupati Konawe Selatan mengangkat guru Honda. Iya. Tetapi di tahun ini ada pengangkatan P3K. P3K. Yang dimana informasi yang kami peroleh, dan itu memang ada aturannya bahwa apabila P3K sudah guru-guru P3K sudah lulus, program P3K berhasil, maka otomatis pemerintah daerah tidak boleh mengangkat guru honor. Seperti itu. Nah, di sini kan ada guru honorer, ada guru tidak tetap GTT. Ya. Pemberdayaannya ini adakah pemerintah hadir di dalam masalah ini? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kemarin memang kita ada anggaran untuk dinas pendidikan, dinas pendidikan, tetapi untuk yang sekarang guru honorer sekolah GTT itu kan pos pembiayaannya ada di dana BOS. Ada di dalam juknis dana BOS itu ada dianggarkan untuk gaji atau honor GTT. Sebenarnya itu, dan itu tidak dibatasi, artinya 50% dari anggaran dana BOS bisa digunakan untuk membayar guru honor atau belanja pegawai sebenarnya. Artinya di sini tergantung sekolah berapa sekolah menghargai gurunya. Seperti itu. Hanya kalau kita mau berhitung, ya harapan kami sebenarnya satuan pendidikan bisa membayar sesuai dengan upah sebenarnya? Upah minimal. Ya, seperti kalau bisa kan. Ya, tetapi ada juga sekarang yang menjadi kendala juga bahwa pembiayaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan itu banyak. Seperti itu, sehingga seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ada keluhan-keluhan seperti itu. Ya, keluhan-keluhan seperti itu. Nah, ini masih dalam rangka menjawab masalah itu. Apakah tidak ada rencana ke depan mungkin di APBD 2023 untuk memberikan perhatian kepada mereka? Kita lihat dulu kebijakan-kebijakan selanjutnya. Ya, apakah memungkinkan untuk sumber pembiayaan guru honor itu masih bisa kita gunakan dari APBD. Ya, kita tidak boleh salah dan tidak mau salah sebenarnya seperti ini. Karena konsekuensinya adalah ya nanti kalau ada misalnya audit dan kita salah, ya berarti pemerintah daerah yang salah dalam hal penganggaran. Seperti itu yang kami jaga. Oke, sebelum kita jauh lebih melangkah ke depan soal infrastruktur pembangunan pendidikan, kita di Konawe Selatan tentu terdampak dengan COVID-19 ini. Nah, pasca COVID-19 ini berapa persen jumlah tenaga didik yang dididik yang hari ini sudah bisa bertatap muka, dan bagaimana kemudian menyelesaikan sampai 100% persoalan COVID ini? Ada vaksin yang belum tuntas. Nah, kemudian tidak salah juga kemudian masyarakat memprotes. Anak saya belum di COVID, baru kemudian dilarang masuk, dilarang belajar, bertatap muka segala macam. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya seperti ini, sesuai dengan SKB 4 Menteri, SKB 4 Menteri yang terbit tanggal 20 April tahun 2022, kita sebenarnya di Kabupaten Konawe Selatan itu sudah bisa belajar tatap muka 100%. Oh, sudah bisa? Sudah bisa. Tetapi dengan catatan bahwa tenaga pendidik itu sudah vaksin ketiga sebanyak 80%. Ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Kisarannya kira sekarang sudah sampai berapa persen? Lebih dari 80%. Ya, sebenarnya kalau guru di Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun lalu itu sebenarnya sudah di 80%. Ya. Sudah tinggi. Memang aturan baru SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kita kan sudah berada di level 1 dan sebenarnya bukan hanya di level 1, semua PPKM level 1, 2, dan 3 dengan vaksin PTK maksudnya? PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan, di atas 80% itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Konawe Selatan sudah memenuhi? Sudah memenuhi. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke soal
infrastruktur kita. Ya. Dan kali ini kita berbicara RKB, Ya. ya, sarana prasarana ya. Ya. Alokasi khusus untuk di 2022 ya. Kita bayangannya seperti apa? Ini berbicara bayangan sebenarnya, tapi prioritas itu berada di sebelah bagian mana? Karena Konawe Selatan ini sangat luas, 25 kecamatan. Ini gimana membaginya ini? Jadi begini, bantuan pendidikan di bidang sarana prasarana itu tergantung dari satuan pendidikan. Tergantung dari satuan pendidikan. Maksudnya gimana itu? Ya, jadi begini ya. Yang paling menentukan adalah bagaimana dia mengisi dapodik. Ya, dapodik. Jadi di data pokok pendidikan yang diakui secara nasional itu bukan hanya menyangkut jumlah guru, jumlah siswa, tetapi di situ adalah sarana prasarana, ya, sarana prasarana pendidikan. Jadi yang menentukan mereka sendiri sebenarnya ini, ya. Misalnya di satu satuan pendidikan terdapat RKB yang tingkat kerusakannya 50% misalnya, atau berapa persen, dia harus laporkan di dapodik, sehingga setelah laporan dapodik tiba di pusat data nasional pendidikan, itu akan terbuka menu. Misalnya dia butuh RKB, dia butuh laboratorium, dia butuh jamban misalnya. Jadi itulah yang sering kami banyak teman-teman dari media, mungkin dari teman-teman di dewan yang mengeluhkan kenapa tidak merata bantuan DAK. Inilah jawaban kami. Dapodik. Tidak ada sistem harus di kecamatan ini, di kecamatan ini. Ini tergantung sekolah. Kami, nah memang kewajiban kami juga bagaimana membantu sekolah di dalam penginputan dapodik, menjelaskan kepada mereka bahwa untuk mendapat ini bantuan-bantuan seperti ini, perbaiki data. Itu saja. Ya. Dapodik yang jadi jawabannya ya. Ya, jawabannya dapodik. Ini di online dapodik ini atau diisi Online. online? Online. Jadi masalah ketika tidak ada jaringan di desanya masing-masing. Ya itulah, kalau tidak ada jaringan kan bisa pindah di tempat lain. Mengisi dapodik sembarang di mana kita berada bisa kita isi. Sudah dibantu, bisa menginput. Gampang. Sehingga memang salah satu yang kami sering sampaikan bahwa mulai dari guru, kemudian tenaga kependidikan dan kepala sekolah betul-betul harus menguasai IT. Artinya seperti ini ya. Di guru itu kan ada namanya tunjangan sertifikasi misalnya, ya. Kadang di masyarakat berkembang ya bahwa ada salah satu guru yang tidak keluar dananya, belum dibayarkan. Dia tidak sadar bahwa yang membuat tidak terbayar atau tidak dibayarkan karena datanya. Ya, mereka tidak lihat dulu datanya sehingga langsung bertanya ke kami. Ya, kami langsung sampaikan buka datamu. Ternyata datanya tidak valid. Inilah baru tadi juga saya diwawancarai oleh teman LSM seperti itu. Pertanyakan ada itu. data yang tidak valid. Iya, dan itu yang menentukan mau benar data mau tidak benar data bukan kami dari Dinas Pendidikan atau pengelola aneka tunjangan. Itu yang yang bisa mengetahui datanya dia sendiri. Seperti itu. Itulah persoalan dapodik ini. Beberapa guru yang sudah kami temui itu mengusulkan, menginginkan ada bantuan wifi di sekolahnya. Kalau itu dijawab oleh Dinas Pendidikan bagaimana itu? Begini, kami secara langsung mau menyediakan dari sini. Kita ketahui bahwa urusan pendidikan bukan hanya mengurus sekolah yang si A, si B kan. Kalau kita jumlah secara keseluruhan jumlah sekolah di Kabupaten Konawe Konawe Selatan itu ada 795. Semua menggunakan dapodik. Untuk SD, SMP atau? Semuanya, mulai dari PKBM, TK, SD, SMP. Itu 795. Ya, kalau kita WIP semua kan mau ambil anggaran dari mana? Sehingga memang ada kebijakan di dana BOS. Itu bisa digunakan untuk WIP bisa. Itu artinya begini,
pemerintah sekarang itu memang arahnya seperti itu. Digitalisasi di program Merdeka Belajar itu ada namanya digitalisasi sekolah. Itulah dana BOS ya sekarang digunakan untuk itu. WiFi beli, kemudian laptop apa semua beli. Dan memang itu wajib sebenarnya beli. Wajib dimiliki. Iya sebenarnya. Iya. Oke, infrastruktur. Masih ada beberapa infrastruktur kejadian beberapa minggu yang lalu. Iya. Terjadi bencana, kemudian sekolahnya roboh. Itu masuk di mana kira-kira kalau kemudian rusak sekolahnya itu? Saya dapat share dari WhatsApp yang terbaru bahwa sekolahnya hancur di wilayah Konawe Selatan dan SMP 1 ya. SMP 1 itu dan Ya. itu masuk Dapodik. Ya masuk. Dapodik. Iya harus. Artinya Tidak seketika dia kemudian bencana. Oh ini masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya batas penarikan data Dapodik itu ada. Misalnya untuk sarana prasarana, untuk bantuan pendidikan dan fisik, itu ada batasnya. Misalnya Maret, cut off data. Di situ di-cut batasnya. Untuk mendapatkan bantuan, batas penginputan Dapodik di Maret. Itulah yang akan mendapat bantuan di tahun berikutnya. Nah, saya kemarin juga sudah melihat itu. Memang agak parah. Insya Allah, saya Pak Bupati setelah datang, ya saya akan sampaikan koordinasi dengan Pak Bupati. Memang ada sebenarnya bencana sebenarnya ini ya, bencana. Dan dia dikena hanya 1 RKB. Ya, 1 RKB kemarin saya sudah lihat. Iya, alhamdulillah untuk SMP 1 mudah-mudahan bisa terakomodir. Dan ini salah satu sampel dan sekolah-sekolah terpencil yang lainnya yang menjadi pemikiran Kabupaten Konawe Selatan dalam hal di Dinas Pendidikan. Apakah kemudian pemerataan atau Dapodik? Nah, pastinya Dapodik itu selalu jadi masalah. Kembali ke kesejahteraan pasti juga ke Dapodik kan seperti itu. Semua. Nah, sekarang kita berbicara kalau begitu kita bicara soal pengembangan kualitas pendidik kita. Ada nggak semacam, oh ini disekolahkan, oh ini ada biayanya. Jadi begini, salah satu tujuan pemerintah tunjangan guru, sertifikasi guru, itu adalah peningkatan kesejahteraan guru. Ya salah satunya. Ya artinya sertifikasi itu, dana sertifikasi guru itu digunakan untuk peningkatan kualitas guru itu sendiri. Itu sertifikasi guru itu tujuannya itu. Ya, sekarang belajarnya tidak harus belajar secara tatap muka sebenarnya. Perkembangan digital sekarang dia bisa belajar sendiri sebenarnya. Misalnya di dalam pengembangan metode pembelajaran, dia bisa belajar sendiri. Ya, itulah tujuannya sebenarnya tunjangan guru itu. Tunjangan guru. Maka salah itu kalau ada tunjangan guru, ya misalnya untuk biaya ini sebenarnya salah. Ya, untuk peningkatan kualitas guru itu sendiri sebenarnya. Itulah sertifikasi. Iya, itu sebenarnya tujuannya. Ya, kalau untuk bayar ini kan salah itu sebenarnya. Sehingga sangat tidak benar kalau masih ada guru yang tidak mempunyai laptop misalnya. Ya, karena bagi guru itu laptop itu penting sebenarnya. Dia harus beli dari dana tunjangan tunjangan sertifikasi sebenarnya. Bukan lagi pemerintah daerah membelikan dia. Sekarang zaman digital, Pak. Dia belajar sendiri. Dan sekarang itu hampir setiap minggu itu ada Zoom meeting dari pemerintah Kemdikbud. Ya kalau mereka tidak ikut kan bagaimana? Sertifikasi ini tugasnya pemerintah daerah atau provinsi atau pusat? Pusat. Bagaimana mengakomodir dari daerah untuk mendorong semua guru-guru untuk mengikuti sertifikasi? Kan ada syaratnya juga sebenarnya, banyak syarat. Dia harus uji kompetensi, tesnya online. Jadi begini, sertifikasi guru itu adalah program nasional yang untuk masuk sertifikasi ditentukan oleh guru itu sendiri. Guru bagaimana mau menjadi guru profesional? Kalau yang buka laptop saya tidak tahu, karena dia dites, Pak. Dia ditesnya secara online. Habis itu ada tahapan tambahan, tahapan-tahapan. Pada akhirnya pelaksanaan PPG, pendidikan dan pelatihan guru secara nasional. Nah itu, kalau lolos, ya dapat penghargaan sebagai guru yang profesional. Sebagai closing statement, apa bedanya pendidikan yang dulu belum Bapak kelola dan saat ini Bapak kelola, mau menuju kemana Konawe Selatan di dunia pendidikan ini? Mau Bapak bawa kemana? Lebih seperti apa, Pak?
Artinya kalau membandingkan dari yang kemarin dengan yang, artinya saya tidak bisa membandingkan, ya, tetapi pada intinya bahwa salah satu tujuan kami di Dinas Pendidikan, khususnya saya, memang bagaimana harapan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di bidang pendidikan, bagaimana masyarakat Konawe Selatan bisa cerdas. Ya, tujuan kami kami berbuat semaksimal mungkin membina satuan pendidikan, ya, agar dapat berbuat lebih baik lagi, bekerja lebih inovatif, ya, karena memang harapan saya kepala sekolah harus inovatif. Itulah, kalau manajemen yang mereka lakukan tidak benar, tidak baik, ya pasti tujuan yang diharapkan masyarakat Konawe Selatan cerdas, yang berakhlak, itu tidak akan tercapai. Dan alhamdulillah bulan kemarin melalui bidang pembinaan pendidikan dasar kami telah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi bagaimana peningkatan tata kelola sekolah, ya, bagaimana peningkatan tata kelola sekolah di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, ya, dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan guru, tenaga laboran, dan kepala sekolah. Itulah tujuan kami. Kami berharap agar Konawe Selatan bisa setara dengan kabupaten lain yang lebih dulu mencapai titik yang bagus. Artinya Konawe Selatan tidak terbelakang juga, Pak. Artinya saya melihat antusias teman-teman dari kepala sekolah, kemudian juga dari pemerintah, memang sangat memperhatikan pendidikan. Terbukti bahwa di visi misi Bupati dan Wakil Bupati, beliau menempatkan misi pertama melanjutkan pembangunan sumber daya manusia. Termasuk ada yang juga beasiswa kalau tidak salah untuk para mahasiswa S1 ya, dan S2. Ya, kalau beasiswa sebenarnya tidak berada di kami, cuma kami hanya membantu bagaimana membuat juknis, bagaimana membuat aturan-aturannya, apa dasar-dasar hukumnya. Yang melakukan itu adalah bidang kesejahteraan rakyat, Kesra. Di Kesra, seperti itu. Mewakili masyarakat sedikit lagi, satu saja mungkin ini. Kalau kita mau jadi kepala sekolah, ya, harus siap sekian duit, ya, untuk menyetor, baru bisa jadi kepala sekolah. Ini bisa dijawab langsung ini. Ya. Adakah jaminan pemerintah bahwa semua yang namanya membayar mau menduduki kepala sekolah itu tidak ada? Ataukah memang ada? Gimana? Alhamdulillah, saya menjadi kepala dinas di sini, saya tidak ada jaminannya. Jaminannya kalau ada yang membayar itu neraka. Kalau di Kabupaten Konawe Selatan, ya, insya Allah mau jadi kepala sekolah, mau jadi apa, ya, khususnya di kepala sekolah, bisa saya kemarin itu ada hampir 50 kepala sekolah, bisa disambel saja. Alhamdulillah, saya tidak terlupa untuk mengingatkan diri saya sendiri, ya, bahwa apabila sesuatu yang dibayar, ya, tidak akan berkah. Dan selalu saya ingatkan, misalnya mau mendapat jabatan kepala sekolah kamu membayar atau ada lobby-lobby, ya, tidak akan berkah. Dan suatu waktu pasti akan dapat. Karena saya pengalaman, saya sampai di level kepala dinas tidak pernah bayar. Luar biasa. Oke. Bung Yuda sudah bersama kita. Sobat Pena Sultra, kami sampaikan bahwa dalam agama sudah jelas bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Untuk kita semua yang berbeda agama juga seperti itu. Balighu anni walau ayat. Amalkanlah ilmu walaupun sepotong ayat. Utlubul ilma walau bisini. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sudah membuktikan memberikan fasilitas kepada generasi Konawe Selatan melalui tingkat SD, SMP, hingga kemudian perguruan tinggi S1, S2 maupun S3 melalui beasiswanya. Bersama saya Sufyan Hadi mengajak kepada kita semua untuk selalu memperhatikan pendidikan-pendidikan yang ada di sekitar kita dan melaporkan hal-hal yang mungkin tidak berkaitan, yang berkaitan dengan hukum,
kepada penegak hukum, Ya. juga kemudian kepada pemerintah melalui Setuju. Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Sepakat. Terima kasih Pak Yuda sudah bersama kami Terima kasih. di Pena Sutra ID. Terima kasih Sobat Pena Sutra. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.